Ini plat-plat indie pop ini yang ngicrik juga ngicrik tuh maksudnya kayak orang maksa buat jual gitu banyak. Tapi nggak gue lepas karena kenapa? Ini plat-plat yang nemenin gue zaman gue kuliah. Lagu-lagunya ya minimal. Mungkin saat itu ada yang gue belum punya platnya tapi dulu gue punya CD gitu. Terus setelah gue udah punya duit kerja baru gue bisa dapat platnya. Tapi lagu-lagunya yang di sini nih yang nemenin gue dulu. Patah hati lah, apa ketemu dosen ditolak skripsi apa gitu-gitu. Kurang lebih nih yang koleksi ini semua nih. Era ini. Yang mana yang paling ini? Yang paling ya. Yang paling nih nemenin gue nih. Anjrit sih. Oh ini. Ya inilah. Blue Boy. Blue Oh. Boy lah. Ini wajib nih ya. Ini wajib lah bong. Lo tahu ini kan. Lo tahu album ini gitu. Ini sampai anak gue lahiran aja. Yang kedua. Gue pasang lagu Also Ran di kuping dia. Gak pakai plat. Cuman maksudnya pakai handphone. Cuman ini album ini personal banget buat gue gitu. Jadi ini koleksi Indonesia gue nih kalau ini yang apa ya cikal bakal di Skoria nih kurang lebih di sini lah. Sebagian masih ada di tumpukan tadi, cuman ini di sini nih Indonesia semua. Ini kaset gue hardcore punk. Ini plat hardcore punk, raw black metal. Ini Jepang. Oke, gue mungkin mau nanya dari yang ini dulu nih, misalnya kayak gimana sih kayak maksudnya pas pertama ada nggak yang pertama kali lo, maksudnya ini udah terseleksi, maksudnya ada yang dieliminasi nggak gitu untuk menjadi cikal bakal Diskoria? Jadi cerita awalnya tuh gini bong, gue sering digging sama Aat, kayak digging bareng lah terus gitu. Nah secara natural aja kita tuh juga jadi mengkoleksi lagu-lagu Indonesia kan. Saat itu lagi hits ini nih, waktu itu gue juga beli nih kompilasi Those Shocking Shaking Days. Ini 2000 berapa ya? Gue lupa deh, 2010, 2011, 2020 berapa ya? Gue lupa deh nih. Nah intinya sih pas PH ini keluar, plat Indonesia yang kayak psychedelic, 70s classic rock gitu tuh kayak Hari Rusli, Black Brothers, Aka gitu-gitu tuh jadi mahal. Nah kita nggak mampu buat beli plat kayak gitu walaupun kita belum punya. Akhirnya kita bergeser lah karena kita saat itu suka disco juga. Kita mulai kumpulin plat-plat pop sama disco gitu. Nah saat itu lebih murah, misalnya kayak plat apa ya? Misalnya kayak plat ini deh, Marini. Judul lagunya yang Uang Judi Disco. Ini gue beli dulu masih dapat harganya mungkin kayak nggak nyampe 100.000 gitu. Karena orang masih lebih prefer mau belinya yang kayak Hari Rusli gitu-gitu. Nah ini jadi, dan ini banyak kan yang lu bilang yang 80s kan nggak ada covernya ya? Nggak ada covernya, betul kayak gini nih. Cuma kayak gini doang nih. Banyak kan nih dari radio ya? Radio gitu. Ini kan biasanya radionya nih yang nempelin nih untuk keperluan library-nya kan. Dan ini membuat lu ini gak sih, kalau misalnya lu lihat ada covernya kan lu ada imajinasi kan? Betul. Tapi kalau kayak gini kan lu kayak wondering gitu, kira-kira gimana ya isinya gitu. Betul, ya. Itulah adventure-nya. Ini gue beli karena apa? Karena ada judulnya Uang, Judi, Disco. Kan hehe judulnya kan. Iya. Lu gak mungkin skip kan. Bener pas track ini funk banget gitu yang yang bassline gitu. Jadi gue beli. Nah udah disitulah gue langsung hook nih kayak anjir ternyata Indonesia bisa groove-nya juga banyak ya gitu. Terus kayak apa lagi ya gitu, kayak misalnya kayak track-track ya banyak juga yang gagal sih, cuman yang berhasil ya banyak juga sampai akhirnya jadi Diskoria kan gitu. Kayak plat Bimbo gitu. Ini gue yang tulis sih, gue nggak tahu. Gue ini dapat rekomendasi dari temen gue David yang udah koleksi piringan hitam lebih dulu. Wah lo kalau suka disco gitu lo cari deh Bimbo yang judul lagunya Sepatu. Ya udah gue cari lah. Ini sebenarnya judulnya bukan Sepatu albumnya, tapi karena gue menandai album ini untuk lagunya Sepatu yang gue mainin ya gue tulisnya Bimbo Sepatu dan disco beatnya memang gitu. Oh ya, terus ini sih yang gue pengen penasaran juga nih. Kayak kalau kayak gini kan nih maksudnya kaset ya gitu, yang kita lewatin
eranya, terus kayak gigsnya juga gitu segala macem. Lu perasaan lu gimana? Kayak kadang-kadang lu suka lagi kayak kangen suatu terus lu buka gitu masih kayak apa nih? Kayak tadi kita Apa ngobrol. maksudnya kayak just bring back the memory, atau lu ada kayak wah gila ya ternyata waktu itu tuh gue mikirnya baru begini nih, sekarang ini nih gitu. Kayak misalnya lu udah ada Discoria, ada apa, kayak ada begitu banyak yang ini kan apa, kayak ada informasi yang lebih sebenarnya dari yang era itu ke sekarang gitu kan. Banget. Kaset tuh kalau ya kayak tadi kita ngobrol tuh menurut gue gini Bong, dulu tuh kita banyak, kalau sekarang kita menghabiskan waktunya browsing gitu ya. Kalau dulu tuh kita buka-bukain cover kaset kan gitu. Minimal lo bisa dapet info kalau emang itu labelnya suka masukin booklet atau flyer, nih mau ada rilisan lagi ini gitu kan, suka dapet dari kasetnya juga gitu. Jadi dulu tuh waktu gue tuh banyak banget gue habisin dari bongkar-bongkar kaset, sampai bahkan gue dulu suka gue gambar-gambar fiktif, kayak gue punya band fiktif, gue gambar cover kasetnya, terus gue udah tulis personilnya fiktif, judul-judul lagu fiktifnya, thanks to-nya juga ke band-band fiktif, gue udah bikin dulu tuh. Jadi maksud gue tuh hidup gue dulu pulang sekolah tuh di sekitar itu gitu, berkreasi di sekitar itu. Gimana gue ngebayangin gue punya band, gimana gue punya lagu, gue bisa say thanks ke band ini. Dulu tuh bayanginnya gitu. Jadi sekarang reminiscingnya ya dengan pertama gue ngeliat covernya, udah terus gue sambil gue pasang nih di audio hi-fi gue nih. Ini kan gue dengerin di sini nih, plat kaset, udah nyambung ke mixer. Udah terus gue sambil duduk terus sambil buka-buka cover kasetnya dengerin lagi gitu, sambil baca-baca lagi, kayak inget dulu gue pengen banget jadi si band ini, dulu gue suka banget sama si cover band ini, gue dulu suka banget nih band ini, thank you listnya ternyata pendek banget gitu, cool banget gitu. Jadi gue kayak reminiscing gitu juga, bayangin zaman gue SMP SMA gitu. Gue nggak mau brand Discoria-nya itu bergaya sebagaimana mainstreamnya, makanya kita nggak pernah tuh ngepost kayak kita berdua doang di foto gitu. Maksud gue itu kan sekarang jadi standar buat band-band itu OOTD gitu ya. There's nothing wrong with OOTD, maksud gue itu udah jadi trademark. Nah kalau Discoria tuh tetap nggak mau kayak gitu, kita lebih kayak kita nggak usah lah, kita udah postnya yang ini, karena kita masih teringat gaya-gaya kita dulu ngoprek kaset gitu, kita masih. Dan lu tetap bawa attitude itu walaupun lu bisa dibilang tadi kan ya maksudnya udah masuk ke ranah yang mainstream. Iya, ranah sirkuitnya kan kalau ditanya Discoria ya kanan lah sekarang, kanan banget karena mainnya di pensi, terus Spotify orang pada dengerin, di YouTube juga sampai ini gitu. Tapi kita attitude-nya jangan kanan juga, kita attitude kiri lah pengennya gitu. Jadi makanya kita, nah itu yang nge-shape ya dari hasil gue dulu berburu kaset, ngikutin band, ngikutin Pure Saturday, ngikutin Rumah Sakit, ngikutin Koil, ngikutin apalagi dulu Blossom Diary dulu, terus ada ngikutin Poptastic dulu, terus ngikutin band hardcore temen gue dulu, Straight Answer. Jadi gue masih seperti itu gitu, ngelihat pengennya seperti itu, walaupun karir musik gue banyak kan sekarang kolamnya kolam kanan lah gitu. Terus mungkin juga kayak berhubungan dengan lu spend kayak waktu lu, budget yang lu punya untuk digging jenis musik ini gitu, mengantarkan lu emang maksudnya tepat gitu dengan sekarang yang lu lakukan kan. Cuman goal gue lebih gini juga dulu Bang, ada ceritanya kalau pertanggungjawaban dengan keluarga gitu, karena ini kan awalnya startnya as a hobi, jadi gue tetap harus menunjang hobi gue dengan kerja dulu gitu sebelum gue full time gitu. Nah pertanggungjawaban gue dengan keluarga, bini gue yang ngomong gini, lo kalau beli plat terus tapi lo nggak bisa menghasilkan uang dari plat itu sayang juga gitu, ngapain, mendingan kalau emang lo udah beli plat ini, lo pikirin juga caranya lo puter, lo bisa dapet duit dari koleksi lo ini. Nah disitulah gue jadi ngerasa kayak iya juga ya, gue harus nge-DJ berarti gitu, karena ini adalah musik-musik yang gue temuin ya, sebaiknya gue dapat duit juga dari musik-musik itu gitu. Yang lu sukain, ya maksudnya kayak jatuhnya passion lu gitu kan. Iya. Dari apa yang ini. Dan tapi kayak hardcore punk dengan kayak indie pop tuh bertolak belakang gitu ya. Bertolak belakang secara musik.
Tapi secara filosofis lo bisa lihat ini juga dan gitu, attitude-nya sama sebenarnya. attitude-nya sama, DIY-nya atau kalau terus kayak distribution-nya itu juga ketika lo belinya juga kadang personal, by Instagram, by Bandcamp gitu, bukan kayak harus lewat publisher atau big distributor lagi gitu, bukan dari gerai-gerai toko besar gitu, enggak, dari distro-distro punk kecil gitu yang masukin. Kayak desainnya gitu, kayak estetika desain mereka gitu yang kayak Xerox print gitu, cuman kayak gini gitu, tapi gue suka gitu. Lagunya cuma 1 menit, kayak lu apa ya, kalau industri musik pop kan kayak candy kan, jadi semakin banyak lo konsum sebenarnya makin jelek buat apa ya, buat kayak semakin banyak sisi konsumerismenya semakin jelek juga buat lo kan. Musik punk kan enggak gitu, mereka bikin lagu 1 menit, mereka nggak mau tuh ngulang refrennya sampai supaya lagunya jadi 4 menit gitu. 1 menit ya 1 menit, message-nya udah nih loud and clear, udah gue nggak akan gue ulang, jadi no encore, no refrain lagi atau gimana gitu. Beda sama musik pop, jadi buat gue estetikanya keren gitu, lo menyampaikan pesannya seringkas mungkin, sekeras mungkin, setegas mungkin gitu. Itu kayak juga ngebentuk karakter lo juga jadinya gitu, kalau lo dengerin kayak gini dan lo tahu filosofinya gitu. Indie pop estetikanya juga yang musik pop tapi yang nggak terkenal gitu, yang sebebas berkreasi sebebas apa gitu. Jadi masing-masing dari genre ini tuh juga jadi kayak ngebentuk gue juga gitu bang, dalam berpikir gitu. Dan ini kan berarti lo hardcore punk lebih yang tadi apa, SMP ya? Kalau kayak indie pop gitu SMA ya, kuliah ya. Jadi berarti dari umuran yang itu lo juga udah punya kepribadian yang kayak bisa absorb beda ini ya kan. Rata-rata orang banyak kan kayak, oh gue anak metal, udah metal gitu. Iya. Udah saklek gitu sampai bertahun yang akan datang tuh ya lu gitu. Itu yang gue juga gak nyadar sih bang, makanya gue tuh ngeliat kayaknya gue ended up sebagai DJ itu karena keingintahuan gue sama musik tuh segitu luasnya gitu loh, yang nggak sampai gue nggak bisa membatasi gue mau denger cuman ini atau itu doang, gue dengerin semuanya. Saking banyaknya yang gue dengerin, jadi akhirnya gue jadi bisa tahu lagu yang enak gue pasang buat di di acara seperti apa tuh, atau feelingnya lagi kayak gimana tuh, gue jadi bisa kebayang. Dan itu lu bisa membaca ini berarti dong, vibe gitu, situasi kayak gue harus pasang yang mana nih, kayak gitu, gimana supaya moodnya jadi gimana. Iya, itu mungkin karena gitu ya, karena gue seneng musik, terus gue jadi punya pengalaman ngurusin musik di retail, yang jadi gue harus bikin playlist, bikin store music yang bisa bikin orang nyaman buat browsing. Jadi gue akhirnya makanya gue dari situ jadi berangkat, gue jadi oh ya kayaknya gue cocok jadi DJ gitu. Dan memang makanya gue sekarang full time DJ. Dulu mah nggak pernah kepikiran gue mau jadi DJ bang. Kalau tahu gue jadi DJ sih mungkin gue nggak usah kuliah tinggi kali. Langsung gitu ya. Iya, kayak udahlah gue fokus di musik aja gitu. Cuman ya akhirnya ternyata jalan hidup gue kayak gini gitu. Oh ya mungkin nih kalau yang belum tahu, Merdi lu juga punya band ya, namanya The Sweaters ya. Betul. Berarti dari koleksi lu yang indie pop ini ada yang ngebentuk lu untuk menuangkan itu dalam The Sweaters itu kan? Betul. Dan salah satu video klipnya kan lo yang buat. 25 Dazzling Stars itu gue thanks juga tuh, shout out tuh buat Ibang tuh. Sebenarnya lagu lu apa? Aduh jadi lupa gue judulnya. Yang mana? Yang oh, yang ini ya apa? When We're Down atau Some Things Are Left Unsaid atau Love Lies, Everything for Everyone, apa lagi ya judul lagunya? Gue lupa deh. Gue bahkan nggak punya rilisan fisiknya. Oh iya. Oh, When You Smile. When You Smile tuh jadi lagu yang membuat gue jadi pacaran sama bini gue saat. Oh serius lo? Iya. Waduh, thank you bang. Jadi gue waktu itu ke Bali, terus gue ke Padang tuh berdua. Wah kita cabut kerja waktu itu. Cabut dari kantor. Iya. Jalan-jalan, terus
baru temenan. Terus gue kasih lagunya itu, lagu lo, gue bikinin video. Oh gitu. Di pantai Padang-Padang itu. Wah, thank you bang. Jadi merit punya anak. Waduh, thank you. Gue seneng tuh dengernya. Kalau gue yang akhirnya jadi bikin gue pacaran sama bini gue, Nothing to Fear White Shoes. Album pertama, makanya White Shoes tuh yang tadi gue kasih lihat tuh koleksinya, itu semua nggak akan gue jual karena buat gue White Shoes juga personal. Penasaran deh, tadi kan kata lu dulu sering kalau pulang sekolah ya lu udah imajinasiin kayak lu pengen gambarin album covernya, ini segala macam, lu bayangin kalau lu jadi band ini. Tapi di era itu berarti lu udah bisa main alat musik dong ya, maksudnya. Berarti perkenalan pertama lu sama alat musik. Lu udah kayak maksudnya sebelum era itu lu berarti umur berapa tuh, kayak lu udah bisa main alat musik dan lu tahu. Mungkin nggak kalau lu belum nggak bisa main alat musik lu juga berimajinasi ke arah sana? Jujur gue nggak bisa main alat musik bang. Gue bisa tapi bukan technical. Jadi gue tuh belajar pertama kelas 2 SMP. Gue belajar bass pertama. Gue malah bukan belajar gitar, gue belajar bass. Jadi di imajinasi gue berjalan seiringan dengan kayak gue ngulik bass itu. Jadi kita ngulik lagu sama temen gue dulu, kalau lo tahu Iyup Santa Monica. Jadi gue pertama kali ngeband seumur hidup tuh sama Iyup dari waktu SMP. Ya udah kita ngulik lagu, Iyup ngulik gitarnya, dia kasih tahu gitarnya gini, gue cari bassnya. Terus ya di situ lah gue mulai ngebayangin tuh kalau gue sama Iyup ngebandnya serius, sampai gue bikin covernya sendiri, gue gunting dari majalah apa gambar apa, terus gue tulis lagi di atasnya nama bandnya dulu ZAP, itu namanya inisial nama bokap kita, aneh banget gitu, ZAP gitu. Terus dalamnya gitu Iyup vokal gitar, Smerdi bass, Martin drums. Tuh gue senang banget dulu gitu ngeliatnya. Jadi gue nggak ngulik gitu alat musiknya bang, lebih kayak ya sambil gue belajar, sambil gue denger sambil aja tuh gue bikin. Jadi sambil ya kayak mau main musik yang kayak gini, terus yaudah gue main bass tadi ya. Terus gue jadi nyari main bassnya gimana gitu. Berarti sambil jalan gitu dong ya, lu nggak ada intention dari awal gue kayak gue mau belajar alat musik kan? Enggak. Gue bener-bener salahnya tuh yang gue nyeselin sih, gue nggak sekolah formal musik, padahal gue seneng banget segitu senengnya sama musik. Karena dulu tuh gue masih kayak gue main bola juga, main basket juga, jadi kayak ditawarin les musik gue kayak wah musik buat seneng-seneng aja gitu. Gak tau gue terjerumus di musik beneran, jadi gue agak nyesel sih kayak sekarang. Kalau ditanya lo bisa main bass gak? Gue jawab sih pasti enggak, karena gak jago juga gitu. Gue gak bisa main kunci-kunci yang gitu, gak bisa gue. Tapi itu kan attitude-nya kan justru ya yang kayak maksudnya ada kayak DIY-nya gitu kan, kayak ya apapun nih skill yang lo bisa gitu, ya ini bisa jadi lagu. Iya. Itu makanya kalau gue tetap berkarya, saat itu gue berkarya bong. Tapi kalau orang nanya sama gue soal kemampuan gue bermusik, gue akan bilang gue gak bisa. Tapi kalau ditanya lo punya karya musik, punya. Gue karena kenapa? Ya karena gue gak mau berhenti berkarya cuman gara-gara gue gak punya skill. Gue tetap bikin aja udah gitu. Tapi kalau lo tanya, ya gue akan jawab sorry gue gak bisa main gitu. Alat musik itu otodidak, apa lebih kayak gue nyari aja, belajar lihat dari YouTube. Misalkan gue lagi pengen synthesizer ya, gue kayak belajar dari YouTube juga, ngumpulin alat-alat musiknya gitu. Maksudnya setelah gue udah punya duit, setelah gue udah kerja, udah punya anak, gue jadi bisa spend duit. Kayak gue penasaran nih kalau dulu bermusik punya drum machine kayak gini gimana, kalau punya synthesizer gini soundnya gitu. Kayak sekarang tuh jadi gue paling ngulik-ngulik sound dulu gitu, lebih kayak belajar soundnya. Oh kalau synthesizer ini soundnya gini, kalau dicambungin ke Space Echo nih, oh jadi gini, jadi keren gitu sih. Tapi kalau untuk main alat musiknya gue nggak bisa. Gue lebih kayak nyari bassline-nya ya udah dari kunci C, ya udah terus gue dengerin aja yang bassline-nya nggak aneh tuh, gue maininnya kayak gimana gitu. Lebih gitu doang sih gue. Sekarang mungkin kita ya, boleh itu kali ya, kita ke ruangan sebelah ya. Jadi kalau tadi ruangan itu sih apa, gue berharap ini jadi ruangan gue untuk berkreasi nih. Ini baru jadi banget dan belum berfungsi studionya, jadi lebih cuman buat kayak nih gue manas-manasin alat doang. Tapi udah mulai gue taruh-taruhin sih
supaya gue pengen mulai gue oprek gimana cara menyatukannya. Ini semua alatnya berdasarkan kebutuhan gue gitu, kayak Lu ada perencanaan berarti ya? iya kayak ini sebenarnya nih alatnya yang nyala soundnya ini ada dua ini nih. Ini sebenarnya ada berapa puluh suara. Yang nyala cuma yang atas doang, yang bawah nih mati semua. Tapi gue tetap waktu ditawarin tetap gue ambil. Gue dapetnya juga nggak mahal karena gue suka sound bassnya di sini, dan sound bass sama sound cosmic ini bisa kepake banget ini buat gue bikin lagu. Jadi akhirnya tetap gue ini. Nah akhirnya ini yang ntar gue fungsiin buat kalau gue mau ngisi bassline dari sini. Synthesizer yang ini soundnya yang lebih clean, jadi mungkin buat ngisi-ngisi ambience-nya. Ini drum machine-nya ada 6 suara klasik yang dari 707, 606, 808, 909, 727. Jadi basically semua suara drum machine klasik udah ada. Ini juga synthesizer-nya buat ngisi-ngisi melodi yang aneh-aneh gitu. Udah gue pikir ya, ada satu lagi synthesizer gue yang belum masih dibenerin sih. Ini beberapa alat yang harus diservis, mixer, drum, ada drum elektrik, mixer, synthesizer, gitu-gitu. Nggak tahu. Ini next chapter nih. Next chapter sih. Chapter. Iya. Enak sih bisa kayak gue bayang berkarir di musik. Gue pikir setelah gue udah ada dunia yang gue gelutin, ya udahlah gue sekalian aja gitu bikin gitu. Gue dapetnya sih yang Altec nih, gue dapet bekas dari studio rekaman 80-an labelnya Meriam Belina, JK Records. Limiter Altec ini tuh ternyata jarang sekali lo kalau nyari infonya di Google juga nggak banyak ternyata yang punya. Dan pas gue tes di sana masih oke gitu. Jadi wah gue seneng banget lah dapet nih si Altec ini. Lu berarti dapatnya bukan dari record ya. Jadi gue ke studionya waktu itu di Fluid. Iya. Terus dan itu gimana di situ mereka memang masih beroperasi gitu? Beroperasi cuman mereka pembaharuan. Jadi benar-benar mau digital aja. Iya. Mereka lepas. Cuman ya gue nggak mampu borongin alatnya lah. Jadi gue yang memang beli sesuai kebutuhan. Waktu itu gue butuh limiter kan. Jadi ya udah gue beli aja si Altec ini, pas banget. Jadi gue ya udah preferensi gue makanya jadi lebih analog semua aja. Si Space Echo tuh gue dapet udah lama banget juga tuh, dari 2013. Yang punya tuh bapak-bapak di Ciledug, bapak-bapak audiophile. Ya orang audiophile nggak aneh kan lo punya Space Echo. Space Echo tuh biasanya buat anak band, studio. Ini bapak-bapak audiophile gitu. Dia juga bingung kenapa ini bisa ada di rumah dia, makanya dia jual. Pas gue beli kondisinya mulus, cuman electricity-nya doang down. Jadi gue belinya murah banget, terus gue benerin ke Melawai Elektronik cuman nambah 250.000 buat electricity-nya nyala. Terus udah kondisinya mint. Terus gue dapet spare pita juga, jadi pitanya di dalam ada yang udah kepasang, terus ada spare-nya lagi gitu. Jadi maksud gue beruntung juga gitu saat itu gue gitu. Hoki-hokian juga gitu beli-beli kayak gini nih, alat-alat tua gini. Proses pelengkapannya ini membutuhkan kesabaran cukup luar biasa ya. Dan ini kan belum selesai gitu. Belum selesai. Berapa puluh persen lagi? Gue rasa dengan tambahan satu patch bay sama kabel-kabelan bisa dibilang dia udah 85% lah. Nah ini endingnya tadi gue ngobrol sama Merdi seputar koleksinya, koleksi analog ya. Analog. Terus gimana perjalanannya dia ngumpulin koleksi-koleksinya itu, ada yang berupa kaset, piringan hitam. Terus tadi kita ngobrol juga, Merdi jadi bertambah knowledge-nya dari itu, dan tingkatan selanjutnya nih dia malah bikin studio ya. Iya, studio. Jadi itu bisa dibilang lu lebih percaya analog ya. Iya, benar sih, analog. Maksudnya kayak kalau lihat tadi jadi udah ada kayak evolusi bermusiknya gitu gak sih? Kayak gue tadinya dari kolektor sampai akhirnya jadi pengen jadi berkarya juga ya. Ya akhirnya kan ada evolusi, dan kalau ditanya basicnya ya jadi analog karena preferensi gue, karena mungkin gue dulu hidup di dunia analog aja kali ya gitu.
Lebih ke kepuasan pribadi sih gue, kayak maksudnya ya kadang emang gue percaya nggak bisa instan juga ketika lo mau mencapai sesuatu. Maksudnya ketika gue di Diskoria pun gue juga nggak instan kan gue dapet, karena gue harus nge-DJ dulu. Setelah berapa tahun baru bisa akhirnya gue full time. Setelah mungkin 10 tahun nge-DJ gue baru bisa jadi full time DJ sekarang gitu. Begitu pula dengan ngumpulin lagu sama ngumpulin alat-alat ini gitu. Gue juga percaya memang ketika nanti akhirnya semuanya udah ketemu waktunya, ya lo akan bisa nikmatin gitu. Jadi nggak usah buru-buru kayak studio sih ini keren, gue mau seperti ini persis. Akhirnya lo malah nggak nikmatin perjalanannya, journey ngumpulinnya gitu. Kalau gue sekarang gue menikmati, kayak tadi gue bisa cerita sama lo, gue nemu di bekas studio rekaman JK tiba-tiba di mana, itu kan journey-nya gitu. Jadi gue masih, menurut gue ya, pesan gue ya nikmati prosesnya gitu loh. Jangan, proses tuh gak akan mengkhianati hasil menurut gue gitu. Jadi ketika lo lagi into sesuatu tapi lo gak langsung dapet apa yang lo mau, ya pelan-pelan aja gak apa-apa. Yang penting lo fokus, jangan tengah jalan lo mau banting setir kemana lagi gitu. Itu aja sih.